Disclaimer, maaf jika dalam video terganggu oleh suara hujan. Udah kerekam. Berhubung udah kerekam, kita mulai aja. Terima kasih Mas Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan mempelajari mengenai Meyers Multimedia Learning Principle Part 4. Jika kalian mengikuti dua video sebelumnya, maka di satu sisi kalian sudah belajar bagaimana menghasilkan esensial material, yaitu material yang sudah membuang semua bagian yang tidak penting atau tidak berhubungan dengan tujuan penyampaian informasi. Selain itu, kalian juga belajar bagaimana esensial material ini bisa direpresentasikan di dalam otak dengan mudah. Akan tetapi, materi yang saya bahas di dalam dua video sebelum ini hanya berfokus pada proses seleksi untuk masuk ke dalam working memory. Materi yang saya bahas di dua video sebelum ini belum fokus pada proses organisasi dan proses integrasi ke dalam long-term memory. Agar suatu materi bisa diintegrasikan ke dalam long-term memory, maka kita perlu memahami materi tersebut tidak hanya di permukaan, tetapi kita butuh pemahaman yang lebih mendalam tentang materi tersebut. Nah, disinilah kita perlu melakukan sesuatu yang dinamakan generative processing, atau disebut juga proses generatif. Secara singkat, generative processing merupakan proses mencari makna dari apa yang sudah direpresentasikan di dalam memori kita. Kita tuh sedang belajar apa sih? Kenapa saya belajar itu? Buat apa saya masukkan ke dalam otak? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dijawab menggunakan generative processing. Misalnya dalam pelajaran perkalian. Ketika kita belajar bahwa 5 kali 5 sama dengan 25, pertanyaannya dari mana muncul angka 25 ini? Jika kalian berpikir bahwa, 25 itu muncul karena guru saya bilang begitu. Dalam kasus ini, generative processing kalian kurang. Sedangkan, jika kalian tahu bahwa 25 itu muncul karena angka 5 dijumlahkan sebanyak 5 kali, maka dalam kasus ini, generative processing kalian berjalan. Sebab kalian mencoba untuk mencari makna dari 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, menurut Meyers, apa sih yang bisa memancing kita untuk melakukan generative processing? Kuncinya adalah engagement atau ketertarikan. Dengan kata lain, agar kita mau melakukan generative processing, maka kita harus termotivasi atau tertarik untuk mendalami materi tersebut. Itulah sebabnya Meyers membuat prinsipal pada kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang membangun atau memupuk generative processing. Kunci dari prinsipal pada kelompok yang ketiga ini adalah bagaimana membuat materi yang bisa memotivasi para audiens untuk mau mendalami materi itu lebih jauh. Kelompok ini tersusun atas 4 prinsipal, yaitu multimedia principle, personalization principle, voice principle, dan yang terakhir adalah image principle. Kita mulai dari prinsipal yang pertama, yaitu multimedia principle. Prinsipal ini mengatakan bahwa orang akan lebih semangat untuk belajar jika menggunakan teks dan gambar dibandingkan hanya menggunakan teks saja. Mana yang lebih asik? Ini atau ini? Ya, jika harus memilih antara belajar menggunakan teks saja atau menggunakan kombinasi antara gambar dan teks, tentunya kita akan lebih senang belajar menggunakan kombinasi antara teks dan gambar. Dengan belajar menggunakan teks dan gambar, maka secara otomatis kita mencoba untuk membuat koneksi atau hubungan antara informasi yang disampaikan secara verbal dengan informasi yang disampaikan secara piktorial, sehingga proses untuk dimasukkan ke dalam otak menjadi lebih banyak. Dengan hanya menggunakan teks saja, akibatnya apa?
informasi yang dimasukkan ke dalam otak hanya menggunakan verbal saja. Sehingga jika targetnya adalah informasi yang lebih mendalam, maka generative processing dengan teks dan gambar akan lebih banyak mendapat informasi dibanding jika menggunakan teks saja. Alasan yang lain yang lebih simpel adalah karena penggunaan teks dan gambar membuat proses belajar lebih menyenangkan, lebih tidak membosankan jika dibandingkan hanya dengan baca teks saja. Takutnya kalau cuma baca teks saja, kalian sudah sampai daftar isi langsung tertidur. Sehingga selalu usahakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk gambar dan teks. Namun, jangan lupa, jika dimungkinkan untuk menggunakan modality principle dan redundancy principle, lebih baik gunakan prinsipal tersebut dibandingkan menggunakan multimedia principle. Selanjutnya, kita akan masuk ke prinsipal yang kedua, yaitu personalization principle. Personalization principle mengatakan bahwa orang akan lebih semangat dalam belajar ketika mendengar kata-kata yang informal daripada kata-kata yang sifatnya formal. Dengan kata lain, di dalam membuat instruksi atau petunjuk di dalam informasi kalian, hindarilah kalimat perintah atau kalimat yang terlalu baku. Sebaliknya, gunakanlah bahasa yang lebih informal, seperti bahasa percakapan audiens kalian sehari-hari. Tentunya penting untuk mengenal siapa audiens kita, sebab dari situ kita baru bisa menentukan apa sih bahasa percakapan mereka sehari-hari. Sebagai contoh, silakan kalian melihat slide ini. Di slide ini kalian dapat melihat ada dua kelompok kalimat, yang di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan. Kelompok kalimat di sebelah kiri jauh lebih informal dan lebih santai dibandingkan kelompok kalimat di sebelah kanan. Sekilas, berdasarkan personalization principle, kelompok kalimat di sebelah kiri lebih dipilih daripada di sebelah kanan. Tetapi pemikiran ini salah. Yang benar adalah audiens kalian lebih terbiasa dengan percakapan yang mana sehari-harinya. Jika audiens kalian lebih terbiasa dengan percakapan di sebelah kiri, maka sebaiknya informasi kalian dibuat dengan menggunakan bahasa di sebelah kiri. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika mereka lebih terbiasa bercakap-cakap dengan kalimat di sebelah kanan, maka sebaiknya gunakan kalimat di sebelah kanan. Sehingga dalam personalization principle tidak masalah menggunakan bahasa gaul selama memang audiensnya anak muda. Tidak masalah menggunakan bahasa Jawa selama memang audiensnya orang Jawa. Dan tidak masalah menggunakan bahasa Inggris selama audiensnya adalah orang Inggris. Intinya, pilihlah bahasa dan gaya percakapan sesuai dengan audiens kalian masing-masing. Sehingga di dalam personalization principle, tugas kita sebenarnya bukanlah mengajarkan kepada audiens, melainkan bagaimana kita mengajak audiens mencoba untuk mengikut sertakan audiens di dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Itulah sebabnya mengapa salah satunya kita menggunakan bahasa atau gaya percakapan mereka sehari-hari. Bahkan dalam beberapa kasus di mana kita menggunakan aplikasi untuk menyampaikan informasi kita, terkadang kita bisa memberikan wajah dan nama pada aplikasi kita sehingga audiens merasa mereka tidak menganggap aplikasi sebagai aplikasi, melainkan sebagai manusia atau guru. Misalkan dalam contoh slide ini, saya tidak mengenalkan aplikasi sebagai Free English Class, melainkan saya mengenalkannya sebagai Mary. Dengan cara ini, audiens akan memanggil aplikasinya bukan menggunakan Free English Class, tetapi memanggilnya sebagai Mary. Yang lain, kalian juga bisa melihat bahwa Mary di dalam slide ini juga dilengkapi dengan potret seorang guru wanita yang seolah-olah mewakili Mary tersebut. Selain itu, bahasa yang digunakan Mary adalah bahasa percakapan yang sifatnya santai, bukan bahasa seolah-olah aplikasi memerintahkan atau menyuruh audiens untuk belajar. Dengan personalization principle, kita mencoba untuk membuat audiens lebih santai dalam belajar. Kemudian kita juga mencoba untuk membuat audiens tidak merasa sendirian ketika belajar, melainkan ada temannya walaupun teman tersebut berbentuk aplikasi.
Berikutnya, kita akan membahas dua prinsipal secara sekaligus, yaitu voice principle dan image principle. Dibandingkan dengan 10 prinsipal yang lain, voice principle dan image principle sebenarnya merupakan prinsipal Meyer yang sifatnya masih baru. Akibatnya, kedua prinsipal ini sebenarnya belum didukung terlalu banyak data, sehingga cara penggunaannya pun kalian harus hati-hati. Namun demikian, saya tetap akan mengajarkannya kepada kalian sebagai bagian dari pengetahuan mengenai Myers Multimedia Learning Principle. Ingat, hati-hati dalam menggunakannya karena kedua prinsipal ini belum didukung terlalu banyak data eksperimen. Voice Principle mengatakan bahwa orang akan lebih semangat belajar ketika narasi disampaikan menggunakan suara manusia dibandingkan menggunakan suara mesin. Dengan prinsipal ini, maka sangat disarankan kepada kalian untuk lebih baik merekam menggunakan suara kalian atau suara aktor dibandingkan merekam menggunakan suara dari misalnya Google Translate. Sedangkan image principle mengatakan bahwa orang belum tentu lebih semangat belajar ketika wajah dari narator ditampilkan di layar. Artinya, ketika kita ingin menyampaikan suatu materi menggunakan aplikasi, maka tampilan seperti ini yang ada wajah saya belum tentu membuat audiens menjadi lebih semangat jika dibandingkan dengan tampilan misalnya seperti ini atau seperti ini. Mungkin kalian kemudian bertanya, kalau gitu mana dong yang paling baik? Gimana dong saya harus bikin aplikasi saya? Jawabannya, selalu ingat, ketika kalian menyampaikan sebuah informasi, maka informasi tersebut pastilah melalui seleksi, organisasi, dan integrasi. Maka pilihlah tampilan yang mempermudah ketiga proses tersebut. Sehingga jika menurut kalian tampilan wajah pengajar seperti ini merupakan tampilan yang penting untuk membantu proses belajar, ya tampilkan. Atau kalau menurut kalian tampilan slide yang lebih visual atau tampilan animasi yang lebih visual lebih penting, ya silakan. Atau kalau memang selain tampilan slide wajah pengajarnya pun harus muncul karena itu membantu proses belajar, ya silakan. Karena semua kembali menurut kalian, apa sih tampilan yang benar-benar membantu proses belajar? Yang terbaik, pilih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebagai pengingat, dalam video kali ini kita belajar mengenai kelompok Myers Multimedia Learning Principle yang memupuk atau membangun generative processing. Di dalamnya terdapat 4 prinsipal, yaitu Multimedia Principle, Personalization Principle, Voice Principle, dan Image Principle. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mas Fahmi. Ini kan bukan kelas musik. Ini kelas multimedia, guys. Tonton terus video-video kita.